Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, gimana kabarnya? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Kita bawa ini. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, siapa yang dikagui? Yang saya dulu ya, anak-anak. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak akan menerangkan mata pelajaran akidah akhlak. Ada yang tahu akidah akhlak itu apa? Nah, dari sini, dari mata pelajaran akidah akhlak, Bapak akan menjelaskan atau lebih ke menerangkan tentang yang pertama tentang asal ya. Ada yang tahu nggak artinya asal itu apa? Nah, jadi asal itu artinya diri hati. Seperti apa ikan minggu dulu? Ada yang tahu pengertian diri hati apa? Nah, Bapak jelaskan ya anak-anak. Diri hati itu atau asal ya, itu rasa gak senang kalau lihat orang lain itu mendapatkan nikmat, mendapat atau kebahagiaan. Misalkan contohnya nih, kamu melihat dengan kamu itu membeli sepeda, karena otomatis kamu itu rasanya bahagia, senang kan? Kamu itu iri, terus sama tak bilang lebih kurang kayak tadi bisa disebut iri hati atau rasanya air sifat itu harus bisa dihindari sama kita. Jangan ditiru, jangan punya sifat hasad Pak ya, yang nggak boleh. Nah, bisa dilihat dari Al-Quran surat Al-Falaq ayat 5 tentang bahayanya orang yang jadi hati tahu dia. Dampaknya apa? Yang tahu dampaknya apa? Ada yang tahu nggak dampaknya? Nah, kalau dibiarkan satu sampai hubungan rusak, munculnya benci dan gak nyaman dalam pergaulan. So, misalkan kita dalam pergaulan kalian, dalam teman-teman kalian ada yang namanya sifatnya kayak gitu, pasti kan gak nyaman, terus pengen gimana gitu. Cara menghindarinya adalah tahu guys, cara menghindarinya yang pertama, untuk menghindarinya adalah biasakan banyak bersyukur dan coba untuk positif, fokus ke nikmat yang Allah kasih kita. Jadi Allah kasih apapun kita, yang pertama kita bersyukuri, dinikmati. Jadi alhamdulillah lah, seperti bahasa nama kita itu mau sedikit mau besar rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa bersyukur. Dan yang kedua, doa ini menjelaskan tentang takabur. Tahu gak takabur itu apa? Takabur itu yang berarti sombong. Nah, apa? Sombong. Bagus.
Nah, pengertian kabur itu atau sombong ada dalam Quran surat Luqman ayat 18, dan juga di sini juga ada orang yang itu sombong. Nah, dampaknya adalah apa? Bagi orang-orang sombong, orang sombong biasanya dijauhi oleh orang lain, dibenci oleh orang lain, dan perilaku ini juga bikin dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu harus menghindari dari namanya sifat sombong. Jangan di sini jangan ada yang punya rasa sifat sombongnya, teman-teman, anak-anak sekalian. Yang ketiga adalah ghibah. Nah, apa itu ghibah? Ghibah atau mengunjing, tadi yang kita mengunjing lah. Pengertiannya mengunjing itu adalah ghibah itu ngomongin bukan orang lain dari keluarga mereka, dan biasanya hal itu beneran ada pada diri orang tersebut. Paling pasangan ngomongkan atur di sana dia nongkrong. Nah, setengah ngomong ke kantor lo di nongkrong dan tak ayam di nongkrongan, tak bisa disebut ghibah. Jadi dari orang Al-Quran ayat 12 menjelaskan bahwa ghibah itu seperti memakan daging saudaranya sendiri, ibaratnya satu gitu. Ibaratkan mau makan bangkai saudara pun sendiri. Coba yang gila kan jijikan aku makan nagina ghibah. Nah, kalau orang apa dibiasakan ghibah daripada kurang ghibah lu nggak baik diam atau kebiasaan ngomongnya bermanfaat. Kita bisa ngomongnya yang bermanfaat, ngomongin ilmu, ngomongin bisnis, ngomongin apalah yang bermanfaat bagi kita, bagi orang lain, daripada kita akan ngomongin orang lain, bukan orang lain. Lebih baik kita diam seperti bahasa namun tuh anu bisa diobrolkan halus lebih baik kurang mah lebih halusnya pakai dalam dia soalnya seperti katanya dia itu mas betul. Dampaknya termasuk dosa besar, bikin hubungan antar teman atau keluarga jadi rusak, dan menumbuhkan rasa tidak percaya. Jadi, kalau boleh disini, kawan kalau mau batur, kalau bisa dibenci oleh teman-teman, banyak keburukan-keburukannya gitu. Nah, terus cara menghindarinya adalah jaga lisan, pikir dulu sebelum ngomong, dan biasakan juga positif tentang orang lain. Ya, anak-anak, terus dari agenda Allah ini apa sih yang udah kalian lakukan? Bukan itu doang dari agenda Allah luas. Akhlak itu kita menghormati kepada orang tua itu bisa disebut dengan akhlak gitu ya. Kalau lihat anak-anak perilaku menjaga kepada yang lebih tua, kita harus sopan. Kepada yang lebih muda, kita harus menghormati gitu. Kedua-duanya juga harus menghormati yang akhir-akhir orang atau guru yang anak seenaknya gitu. Tetap kita harus menghormati pada yang lebih tua, dan kita harus bisa menjaga kepada yang lebih muda gitu. Jangan mulai seenaknya malah apalagi ketua kita. Nah, itu harus jadi inilah dan hargai pelajaran anak itu. Kita harus bisa menghormati mana kedua orang tua
karena di orang disuruh orang tua kita itu harus langsung menurutinya. Wah kayak sebagai watak tawakelan teh termasuk dosa besar teh, termasuk dosa besar. Orang tua teh paling ketipu gitu. Terus daripada kita anak itu, kita itu bukan menjaga akhlaknya itu, bukan kepada manusia juga, kepada tumbuhan manusia diperagakan dari masa dari kita. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya anak-anak? Oh, tidak ada. Oke, baik. Sebelum ditutup mata pelajarannya, kalau dan juga tidak ada yang bertanya, udah kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih ya atas perhatiannya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.